Football Premier nilai uji coba timnas belum kasih gambaran nyata kekuatan tim. Oktober nanti lawan Arab Saudi dan Irak bakal jadi ujian sesungguhnya. Timnas Indonesia harus siap hadapi trik kotor lawan Timur Tengah. Kuncinya tenang, jangan terpancing emosi kalau mau mimpi Piala Dunia tetap hidup. Coach Justin tegas bilang Sintayong gak bakal balik ke timnas. Selama Erick Thohir masih pimpin PSSI, proyek ini jalan terus dengan arah baru. Erick Thohir pastikan Mauro dan Miliano jadi nama terakhir naturalisasi untuk sekarang. Fokus PSSI sekarang bukan cari pemain baru, tapi matangkan skuad yang sudah ada. Drama transfer Hilger akhirnya mentok dan dia tetap di Twente. Meski gagal pindah, ini bisa jadi momen buat buktiin diri di klub dan timnas. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Harapan besar tengah ditaruh di pundak Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia. Tapi, media Belanda Football Primer justru melihat perjalanan Garuda masih penuh tanda tanya. Dalam ulasan mereka, persiapan skuad asuhan Kluivert dianggap belum maksimal. Laga uji coba bulan September memang berjalan lancar, tapi tidak benar-benar memberi gambaran kekuatan tim yang sebenarnya. Di mata media itu, pertandingan kemarin hanya jadi ajang eksperimen. Pemain diaspora yang banyak diandalkan Kluivert pun dinilai belum menunjukkan performa yang sesuai ekspektasi. Suasana terasa ringan, seolah timnas belum benar-benar masuk ke situasi yang menegangkan. Namun mereka mengingatkan, semua akan berubah total pada Oktober nanti. Bulan itu, Indonesia dijadwalkan menghadapi laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak di Jeddah. Dua lawan berat yang jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam format mini pool, Indonesia akan berebut salah satu tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Football Primer menekankan, di fase inilah kemampuan Kluivert dan anak asuhnya akan benar-benar diuji. Mereka juga mengakui, sejauh ini Garuda tampil cukup baik. Perjalanan panjang melewati putaran kualifikasi yang rumit sudah membuktikan bahwa Indonesia punya gaya juang tinggi. Namun, kisah indah itu sempat terhenti ketika Jepang dan Australia merebut tiket Piala Dunia lebih dulu di fase sebelumnya. Hal itu jadi catatan penting. Masih ada jurang kualitas yang harus dikejar. Oktober nanti akan jadi titik penentuan. Jika berhasil melewati Arab Saudi dan Irak, Indonesia bisa membuat sejarah baru. Tapi kalau gagal, semua usaha panjang ini hanya akan jadi pengalaman berharga. Timnas Indonesia sebentar lagi akan kembali turun di kualifikasi Piala Dunia. Dan satu hal yang paling ditekankan manajer tim, Sumarji, adalah soal mental. Dia bilang tujuan besar Garuda jelas, lolos ke putaran final. Bukan cuma main-main, bukan cuma sekadar numpang lewat. Semua pemain harus terus ingat itu. Jangan sampai hilang fokus di tengah jalan. Tapi masalahnya, jalan menuju mimpi itu nggak gampang. Apalagi di putaran keempat nanti, lawan-lawan berat dari Timur Tengah sudah menunggu. Sumarji ngingetin, yang bikin repot bukan cuma soal skill atau fisik, tapi juga trik-trik licik di lapangan. Mereka sering banget pakai cara-cara buat bikin lawan emosi. Kalau terpancing, strategi bisa berantakan, konsentrasi buyar, dan hasil akhirnya jelas nggak bakal bagus. Kita udah lihat contohnya waktu uji coba lawan Lebanon. Ada momen di mana pemain lawan jelas sengaja nyari ribut, sengaja bikin panas suasana. Nah, itulah pola klasik tim Timur Tengah, mainin psikologi. Sumarji yang udah sering mendampingi tim di level ini, paham betul dengan trik macam begitu. Katanya hampir semua pertandingan melawan tim kawasan itu punya pola yang sama, bikin lawan kebakaran emosi, lalu mereka ambil keuntungan. Karena itu, pesan utamanya sederhana tapi krusial, jangan terpancing. Garuda harus tetap tenang, fokus, dan main sesuai rencana. Percuma punya strategi bagus kalau akhirnya gagal gara-gara ikut adu mulut atau terpancing provokasi. Jadi, selain latihan fisik dan taktik, yang paling penting adalah mengasah mental. Kalau bisa jaga kepala tetap dingin, peluang Indonesia buat bikin sejarah dan tembus ke Piala Dunia jadi lebih besar. Karena di level ini, yang kuat bukan cuma kaki, tapi juga pikiran. Nama Sintayong selalu jadi bahan perbincangan hangat setiap kali orang ngomongin timnas Indonesia.
Banyak yang masih penasaran apakah dia bisa balik lagi melatih Garuda setelah kontraknya berakhir. Tapi menurut Coach Justin, jawabannya tegas, lupakan saja. Katanya Shin gak akan kembali, titik. Sekarang pun Shin sudah bersama Ulsan Hyundai di Korea Selatan, dan meski hasilnya belum stabil, itu bukan alasan buat balik ke timnas. Coach Justin bahkan kasih jaminan, selama Erick Thohir masih duduk di kursi Ketua Umum PSSI, pintu untuk Shin sudah tertutup rapat. Alasannya jelas, karena proyek pembangunan timnas sekarang memang dimulai oleh Erick sendiri. Jadi menurutnya, gak masuk akal kalau tiba-tiba arah yang udah dirancang panjang diganti lagi dengan mengembalikan Shin Tae-yong. Yang menarik, Justin juga buka sedikit gambaran tentang proyek besar ini. Dia bilang sekarang PSSI benar-benar serius investasi buat masa depan timnas. Bukan cuma soal pemain keturunan dari Belanda yang sudah kita lihat bergabung, tapi juga soal jajaran staf kepelatihan. Bahkan, direktur teknik dan beberapa tim pelatih U22 dibawa langsung dari Belanda. Hanya di kelompok U17 yang masih dipegang pelatih lokal, Coach Nova Arianto. Semua langkah ini menurutnya memang bukan buat hasil instan. Ini investasi jangka panjang. Jadi wajar kalau butuh waktu beberapa tahun sebelum kita benar-benar bisa menikmati buahnya. Bagi Justin arah ini udah jelas, mau membangun pondasi kuat biar timnas bisa stabil dan bersaing di level internasional, bukan cuma sesekali tampil mengejutkan lalu tenggelam lagi. Jadi buat yang masih berharap Shin Tae-yong balik, sebaiknya move on. Era baru timnas Indonesia sudah dimulai dan sekarang semua mata tertuju pada bagaimana proyek ini bisa jalan sampai hasilnya benar-benar terlihat. Dua nama terakhir sudah resmi masuk daftar naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan. Setelah keduanya, pintu naturalisasi ditutup sementara. Pernyataan ini langsung datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menegaskan bahwa proses naturalisasi sudah cukup sampai di sini. Jadi, jangan berharap ada kejutan pemain diaspora baru dalam waktu dekat. Erick menjelaskan, Mauro dan Miliano sudah melewati semua prosedur formal. Keduanya dipastikan akan jadi amunisi tambahan untuk memperkuat tim Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi setelah itu, tidak ada lagi tambahan pemain baru. Fokus PSSI sekarang bukan mencari wajah-wajah baru, melainkan mematangkan skuad yang sudah ada. Belakangan memang sempat ramai kabar akan ada lagi nama pemain diaspora yang bakal menyusul. Namun Erick dengan tegas membantah isu tersebut. Menurutnya, yang penting sekarang adalah menyiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi laga-laga berat di depan mata. Meski begitu, Erick tidak menutup pintu rapat-rapat. Kalau Indonesia berhasil melangkah sampai ke putaran final Piala Dunia, peluang membuka kembali opsi naturalisasi tetap ada. Alasannya jelas, level persaingan di Piala Dunia jauh lebih tinggi. Tim butuh kedalaman skuad yang lebih dalam agar bisa bersaing di sana. Namun untuk saat ini, kata Erick, skuad Garuda sudah cukup lengkap. Tinggal satu yang harus dijaga, konsistensi. Tanpa itu, sehebat apapun pemainnya, target sulit tercapai. Jadi, alih-alih menambah pemain baru, PSSI memilih fokus menjaga kekompakan dan kesiapan tim menghadapi pertandingan besar. Dengan kombinasi wajah lama, pemain muda, serta tambahan 2 tenaga baru dari naturalisasi terakhir, langkah Garuda menuju panggung dunia kini benar-benar bergantung pada performa di lapangan. Semua mata menunggu apakah tim ini bisa benar-benar terbang lebih tinggi dan mengukir sejarah? Drama transfer Mads Hilger akhirnya berakhir dengan cerita yang cukup mengejutkan. Bek timnas Indonesia itu sempat ramai diberitakan bakal meninggalkan FC Twente di bursa transfer musim panas. Gosip soal dirinya sudah muncul sejak awal, apalagi Hilger sendiri kabarnya memang ingin mencoba tantangan baru. Beberapa klub Eropa pun sempat masuk dalam radar, mulai dari Stade Brest di Prancis sampai Go Ahead Eagles yang masih satu kompetisi di Eredivisie. Tapi pada akhirnya semua negosiasi mentok. Bursa transfer ditutup dan Hilger tetap mengenakan jersey merah Twente. Media Belanda menyebut situasi ini sebagai periode transfer yang penuh gejolak buat sang pemain. Hilger disebut sudah cukup serius membicarakan peluang pindah, tapi karena satu dan lain hal, transfer itu tidak pernah jadi kenyataan. Buat tim Twente, tentu ini kabar melegakan karena mereka masih bisa melihat salah satu bek andalan tetap bertahan. Kontraknya bersama Twente akan segera habis dan belum ada kepastian soal perpanjangan. Jika memang tidak ada kesepakatan, Hilger berpeluang hengkang secara gratis.
Dari sudut pandang klub, tentu ini kondisi yang riskan. Mereka tak ingin kehilangan pemain inti tanpa keuntungan apapun. Di tengah ketidakjelasan itu, satu hal yang paling ditunggu adalah apakah Hilger akan langsung diturunkan dalam laga berikutnya melawan NAC Breda. Pelatih Twente punya dilema, tetap mempercayakan lini belakang padanya atau mulai memberi menit bermain lebih banyak ke pemain lain sambil mempersiapkan skenario tanpa Hilger. Bagi Hilger sendiri, bertahan di Twente bisa jadi momen penting untuk menjaga performa dan menjaga tempatnya di timnas Indonesia. Walau gagal pindah, karirnya masih terbuka lebar. Tinggal bagaimana ia memanfaatkan musim ini sebagai pembuktian, apakah masih pantas jadi andalan di level klub maupun internasional.